Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Sulawesi Barat Muhammad Hatta Kainak bersama Wakil Bupati Mamuju Ado Masud tinjau kesiapan pelabuhan Belang-Belang yang berada di Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Peninjauan ini untuk melihat langsung sarana dan prasarana pelabuhan Belang-Belang dalam menjadi penyangga akses laut untuk ibu kota negara di Kalimantan. Untuk memastikan menjadi salah satu pelabuhan dalam mendukung Sulawesi Barat sebagai penyangga ibu kota negara, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Sulbar Hatta Kainak bersama Wakil Bupati Mamuju Ado Masud melakukan kunjungan ke Pelabuhan Belang-Belang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Di tempat ini, Hatta Kainak dan Ado Masud diterima langsung Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Belang-Belang, Kapten Christina Anton. Dalam pantauannya, Muhammad Hatta Kainak mengatakan Pelabuhan Belang-Belang sangat siap untuk melakukan bongkar muat, khusus angkutan laut dalam menunjang atau menopang ibu kota negara yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi di Pulau Kalimantan. Anggota fraksi Partai Nasdem tersebut juga menyatakan siap mendukung Pelabuhan Belang-Belang menjadi pintu laut ekspor-impor di wilayah Sulawesi Barat. Ia berjanji akan mendorong DPRD Sulbar dan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk bisa mensupport dan turut mengkampanyekan agar Pelabuhan Belang-Belang ini bisa maksimal dalam pengelolaan komoditas yang dikirim keluar wilayah Sulawesi Barat. Kita harus mengkampanyekan apa yang disampaikan oleh Ibu, bahwa intinya Belang-Belang itu siap. Nah, tentu kesiapan kita bagi penggunanya ini yang perlu dimasifkan. Artinya ya silakan. Kalau kita memang mau menggunakan Pelabuhan Belang-Belang ini untuk mengangkut barang apa segala itu, kita maksimalkanlah bagaimana pengelolaan komoditas secara masif. Intinya bagaimana kita mengelola komoditas secara masif untuk kemudian dikirim keluar Sulbar melalui Belang-Belang itu yang kita harus support. Dan tentunya saya berharap dalam rancangan RPD 2023 ke 2006 dari 25 yang pengganti RPJMD 5 tahunan itu, kita berharap ada strong point soal percepatan menggunakan Belang-Belang sebagai saluran akses komoditas barang untuk keluar dari Sulbar. Itu yang kami akan minta dan menjadi rujukan dalam pelaksanaan arah pembangunan di 2023, 24, 25 pasca sebelum pilkada, sehingga ada 3 tahun kita bisa mereview, melakukan semacam sasaran program yang memang membuat Pelabuhan Belang-Belang ini memang sangat digunakan oleh publik. Makanya itu harus dikencangkan dan dimasifkan dalam sebuah program yang benar-benar terarah. Di sini saya akan komunikasi Kadis Perhubungan terkait tentang apa yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi terkait dengan persoalan di Belang-Belang. Itu akan saya coba minta konfirmasinya. Apa yang memang menjadi ranah provinsi ya kita atasi. Kalau memang juga bukan ranah provinsi ya minimal kita mengingatkan lah untuk kemudian ada koordinasi dengan pihak kementerian, apalagi kepala Unit Belang-Belang untuk kemudian diklirkan sehingga kemudian faktor-faktor penghambat itu bisa cepat teratasi. Karena tentu kita berharap tadi dari paparannya Ibu ini kan segera ini agak mengkilat orang ketika masuk langsung ada gerbang. Nah itu perlu semua diklirkan dan segera saya akan berkoordinasi dengan Dinas Kadis Perhubungan untuk memetakan mana yang menjadi kewenangan kita yang harus diselesaikan, yang mana yang memang menjadi kewenangan kementerian seperti itu. Pelabuhan Belang-Belang diketahui hingga saat ini selain skala lokal juga telah beberapa kali melayani ekspor komoditi sawit ke beberapa negara seperti Jepang dan Thailand. Bahkan dalam waktu dekat, Pelabuhan Belang-Belang akan memuat 10.000 ton cangkang sawit dengan tujuan Jepang. Dari Mamuju, Andika Wahab, iNews melaporkan.